Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di pertemuan keempat ini pada mata kuliah program aplikasi perkantoran. Jadi untuk materi kali ini yaitu tentang penggunaan dropcap, menyisipkan gambar dan perintah-perintah tambahan lainnya pada Microsoft Word. Nah, dropcap di sini ya mungkin ada juga yang sudah pernah dengar ya, dan bahkan pernah menggunakan dropcap. Dropcap di Microsoft Word itu adalah pemberian efek kapital, huruf kapital pada awal paragraf ya, sebagai efek dekoratif ya. Jadi variasi pada paragraf di huruf awal paragraf. Jadi biasanya di dropcap itu kalau misalnya kita berikan huruf kapital itu akan sejajar dengan beberapa baris, misalnya 2 baris atau lebih. Jadi kalau satu baris untuk huruf kapital itu dia sejajar dengan 2 atau lebih ya, 2 baris atau lebih. Nah, kalau menggunakan menyisipkan gambar, sekira ini sudah biasa dilakukan ya, menyisipkan gambar itu, tapi bagaimana cara menyatukan antara ketikan dengan gambar. Jadi pada saat kita arahkan gambarnya di ketikan itu, maka ketikannya akan bergeser. Nah, caranya juga bagaimana mengatur gambar supaya bisa menyatu dengan ketikan. Nah, perintah tambahan. Nah, untuk ini sebenarnya kita akan bahas di 3 kali pertemuan ya, karena agak banyak ini. Itu di perintah tambahan ini termasuk equation, pemberian bagaimana membuat rumus misalnya 1/2 tambah 1/2 dan seterusnya, akar pangkat 2. Nah, itu menggunakan rumus matematika. Itu perintah tambahan. Terus ada lagi tentang penggunaan simbol. Nah, di perintah tambahan ini juga kita akan bahas tentang bagaimana penomoran otomatis ya, penomoran halaman otomatis, pemberian daftar isi otomatis, dan terus daftar tabel otomatis, terus daftar gambar otomatis. Nanti kita akan bahas di sini di perintah-perintah tambahan ini yang ada pada Microsoft Word. Makanya untuk materi ini itu kurang lebih insya Allah ada 3 kali pertemuan ya, karena kalau 1 kali itu kayaknya tidak cukup ya. Jadi tapi untuk sekarang, untuk pertemuan di pertama di perintah tambahan ini ya, shape yang ada di Microsoft Word ya, shape ini biasanya kita gunakan untuk menggambar diagram alir ya, diagram data atau struktur organisasi. Nah, gitu kita bisa menggunakan shape. Nah, selanjutnya kita praktekkan saja langsung ya. Nah, di sini Ibu sudah punya file Word-nya ya. Sudah ada ketikan supaya tidak terlalu lama durasinya. Ini sudah Ibu. Jadi yang pertama dulu adalah bagaimana pemberian efek dropcap pada awal paragraf. Misalnya seperti ini ya. Ibu copy saja turunnya. Bagaimana menyisipkan juga gambar, menyatukan dengan ketikan. Nah, pertama untuk pemberian dropcap itu kita blok saja huruf pertamanya ya. Huruf pertamanya kita blok huruf pertamanya. Setelah itu kita pilih yang di insert ya, di blok, di menu insert ada di sini ada dropcap ya. Jadi dropcap, sekali lagi dropcap itu adalah pemberian efek pada huruf kapital di awal paragraf. Jadi kita berikan elemen dekoratif di awal paragraf ya, huruf kapitalnya itu bisa sejajar dengan beberapa baris. Jadi kita klik saja, kita blok dulu hurufnya ya. Kita blok, ini sudah terblok. Setelah itu kita cari di menu insert, ada di sini. Di sini bisa langsung saja kita berikan, kalau ini ada
langsung 5 baris ya, ini semuanya dalam satu paragraf. Nah kalau yang ini kita bisa atur ya, kita misalnya kita mau 3 saja, berarti kita klik saja drop cap options. Nah di sini ada ini kalau 3, ini kalau misalnya tadi yang semuanya. Nah di sini kita bisa pilih kalau misalnya drop ya, kalau non berarti tidak ada. Kalau yang drop ini, kalau margin ini dia ada di dia terhitung di marginnya, berarti dia ada di sebelah kiri, jadi semua ketikan dia masuk ke dalam. Nah kalau yang ini misalnya kita kasih 4 atau 3 saja ya, misalnya 3 ini 3 ya, ini text distance from text, ini jaraknya antar huruf besar ini ke ketikan ini ya, kita bisa kasih jarak dulu di sini juga. Di sini kalau misalnya tidak mau dikasih space ya antara huruf besar dengan ketikannya, itu bisa gantung ya, gantung dengan kebutuhan. Nah sekarang kita oke saja, sudah diberikan 3 ya, kita oke. Nah ini sudah masuk 3 ya, tinggal dikasih kecil saja ya, tinggal dikecilkan. Terus ini, nah ini sudah masuk 3 baris. Inovasinya drop cap ya, dia masuk 3 baris di awal paragraf. Kalau misalnya kita mau sejajarkan huruf B ini atau huruf kapital ini 3 baris, berarti kita pilih 3 tadi. Nah seperti itu. Nah selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita mau ambil, kita insertkan gambar ke sini. Jadi misalnya kita mau taruh di sini gambarnya, otomatis nanti ketikannya ini akan lari turun ya. Nah misalnya kita mau sisipkan gambar, kita klik saja di picture, di insert ya, di insert picture. Misalnya pilih yang ini saja ya, yang ini. Jadi picture-nya itu yang JPG atau PNG ya, biasa dikenal. Nah kalau ini begini, ini kan dia kasih berantakan, tidak bisa diangkat-angkat kemana-mana ya. Itu bisa diangkat-angkat tapi dia akan berpisah dengan gambar. Nah kita mau menyatukan dengan gambar, caranya kita aktifkan saja gambarnya dulu sampai muncul ini yang tanda kotak-kotak kecil ini. Setelah itu pilih yang di menu format ada wrap text ya, jadi penyatuan teks dengan gambar. Nah pilih yang terserah di sini ya, yang mau square itu berarti dia ada di tengah-tengah ketikan. Kalau tight itu dia ada di antara ketikan ya, sama dengan stroke ya, stroke. Nah coba kita pilih, kalau begin pasti di belakang ketikan ya, kalau in front of text itu berarti di depannya ketikan. Nah misalnya kita pilih yang stroke saja. Nah ini dia menyatu dengan ini, jadi ndak lari tadi ke atas lagi, jadi dia menyatu dengan ketikan seperti ini. Nah kalau misalnya kita mau atur ya, tinggal diperkecil saja. Misalnya kita mau sampai ini kan ada 3 paragraf ya, misalnya di sini ada dia menyatu dengan paragraf pertama dengan paragraf kedua, berarti ya kita perbesar saja seperti ini. Misalnya sampai di sini di baris keduanya menyatu, terus di bawahnya juga dia menyatu dengan paragraf kedua misalnya. Nah seperti ini. Nah kalau misalnya kita ada gambar lagi ya, tinggal di insert tadi lagi ya, atau bisa langsung di copy dan di paste di sini di Word. Misalnya kita punya gambar lagi, tinggal kita copy lagi ya, copy. Misalnya kita mau taruhnya di sini, misalnya di sini kita mau taruh ya, terserah. Jadi stroke itu berarti dia menyatu antara teks dengan gambar ya. Kalau tadi, saya kira untuk penggunaan penyisipan gambar ini ya terhitung mudah ya. Jadi tinggal kita di format saja, dipilih saja di sini ya, yang mana kira-kira yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini berarti di belakang, kalau ini di depan berarti tidak kelihatan
tidak kelihatan teksnya. Kalau ini berarti kelihatan, cuman ada di belakang teks. Nah selanjutnya, jadi tugasnya nanti akan seperti ini juga ya. Jadi silahkan diikuti bentuk letaknya gambar, dan gambarnya itu silahkan pilih gambar lain ya. Nggak mesti harus sesuai dengan yang ada di tugasnya, tapi yang jelasnya gambarnya itu pantas untuk dilihat banyak orang ya. Selanjutnya anggaplah kita mau ngasih border ya, page border di sini. Mungkin masih ingat di pertemuan pertama, anggaplah kita mau kasih page border, berarti pilih yang ini ya, pilih yang border, terus di bawahnya border and shading. Setelah itu pilih yang tab page border. Nah selanjutnya kita pilih yang misalnya kita mau yang mana, yang seperti ini misalnya ya. Setelah itu kita oke saja. Jadi ini akan ada di setiap lembar nanti, di setiap lembarnya akan ada. Nah selanjutnya misalnya kita mau lagi di sini ada gambar, misalnya kita mau menggambar diagram alir data ya, atau biasanya struktur organisasi. Nah kita ambil di insert, di shape ya, di sini di shapes. Nah di sini ada beberapa macam tipe shape ya. Terserah mau ambil yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita butuh yang kotak saja ini ya. Misalnya kita mau buat gambar ya, misalnya diagram alir data. Nah ini supaya kalau misalnya ada nanti tulisan di tengahnya ya, supaya ndak setting 2 kali, itu ada di shape juga di sini yang ada teksnya langsung saja ya. Tapi kalau ambil ini berarti harus baru diklik baru di add text ya. Ini bisa di add text, ada juga teksnya bisa, tapi bisa juga langsung yang ini boleh, itu ndak masalah, sama Ji ya. Tapi ini ndak langsung pada saat kita drag itu akan muncul langsung teksnya. Nah misalnya seperti ini ada misalnya di sini adalah komputer sebagai pemproses, misalnya ini ya, komputer sebagai pemproses. Jadi komputer itu dia yang memproses. Apa yang diproses pastinya ya, seperti ini. Nah kita mau ambil lagi dengan gambar yang sama, dengan kotak yang sama. Kalau misalnya kotaknya sama ya tinggal langsung di copy saja ya, itu enggak masalah, langsung di copy saja ininya, gambarnya. Nah misalnya seperti ini, kita Ctrl C terus klik di luar ya, jangan begini baru di Ctrl V, karena dia akan masuk nanti tercopy di dalam. Jadi klik di luar baru di Ctrl V, ini akan muncul seperti ini. Nah misalnya di sini ada tulisan data. Ya seperti ini. Nah misalnya kita mau berikan lagi, ada lagi kotak di sini, karena sudah tadi kita Ctrl C, langsung saja Ctrl V, ini akan muncul lagi seperti ini. Nah misalnya di sini ada tulisan misalnya program. Ada tulisan program. Nah di sini ada lagi bentuk yang sama. Di sini ada
Nah, dari ketiga ini ada data masuk di sini, terus program yang memproses juga. Pasti untuk memproses itu dia butuh, komputer itu butuh namanya program aplikasi misalnya, terus ada data yang harus diproses. Nah, apa yang dihasilkan di sini misalnya adalah informasi. Jadi diolah data pasti menghasilkan informasi. Seperti ini. Ya, misalnya saja seperti ini ya. Jadi gambar untuk kotaknya misalnya kita butuh yang seperti ini. Nah, misalnya kita mau kasih panah lagi, tanda panah. Nah, kita insert saja, cari yang di shape itu tanda panah ini. Kita drag saja ke sini ya. Nah, biasanya itu untuk meluruskan ini, kasih lurus ini biasa susah ya. Susah. Ya, kita ganti dulu jadi hitam. Ini kan kalau kita kasih lurus kok enggak melurus-lurus ya. Jadi boleh ini boleh langsung diaktifkan saja dulu, diaktifkan ini. Terus di menu format ini ada ukurannya. Kalau misalnya ini kan horizontal ya, horizontal berarti yang ininya berarti dia harus 0, yang height-nya untuk tingginya ini dia harus 0. Jadi kita kasih 0 saja di sini, ini dia akan lurus seperti ini. Ya, biasanya kalau kita menggunakan mouse itu susah untuk kasih lurus. Nah, ini kan sama ya, tanda panah yang ini kita sama. Misalnya kita mau kasih tanda panah juga di sini. Jadi kita copy saja, Ctrl C, terus Ctrl V ya. Kita simpan di sini. Nah, terus selanjutnya yang ini kita mau kasih putus-putus ya, misalnya. Berarti kita ambil di format di sini di shape outline, di sini ada di days, ada, pilih saja yang putus-putus ya. Yang mana yang kita inginkan. Ini sudah putus-putus. Nah, sekarang untuk ininya lagi tanda panah juga. Kita Ctrl V langsung karena sudah tadi di Ctrl C. Sekarang kita drag untuk supaya dia mengarah ke vertikal. Nah, ini susah juga untuk kita kasih ini. Kita kasih lurus langsung saja karena ini dia vertikal, berarti untuk horizontalnya itu dia 0. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah buat seperti ini ya, biasanya kalau kita ini kita angkat-angkat ini enggak, misalnya kita mau angkat ya, misalnya kita mau pindahkan, kita mau angkat kayak gambar tadi, ini terpisah nantinya ya, ini enggak ikut semua. Nah, bagaimana cara menggabungkan itu? Namanya kita grupkan. Berarti kita klik saja, jangan lupa tekan kontrol, jangan dilepas ya, tekan kontrol, diarahkan ke gambar yang akan kita kasih grup, yang akan kita satukan, tinggal diklik. Nah, di sini juga kita klik, ini juga karena kita mau gabungkan, klik juga yang ini. Nah, ini kalau sudah ditunjuk klik lagi, yang ini juga kita klik, sudah kan? Nah, baru dilepas kontrol. Kalau sudah semua kita kasih aktifkan seperti ini, kita klik kanan. Jangan lupa klik kanannya harus ada tanda ini nih, yang ada tanda kiri kanan atas bawah. Kalau sudah ada tinggal diklik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Nah, kalau sudah diklik kanan, pilih yang grup. Ini ada grup. Nah, ini akan tergrup. Nah, ini sudah bisa kita angkat kemana-mana dia. Jadi kalau kita angkat, semuanya akan ikut karena sudah kita grupkan tadi. Ini ya, sudah kita grupkan, dia akan muncul. Dia akan ngikut ke mana semuanya. Jadi satu kali kita angkat akan ikut, tidak kayak tadi karena belum digrupkan, jadi yang lainnya ketinggalan. Nah, misalnya kita mau kasih background
Ya, gampang sekali ini ya, tinggal di menu format, misalnya kita mau kasih background seperti ini. Oke, saya kira untuk ini, untuk drop cap, pengisipan gambar, dan pembuatan ini penggunaan shape ya. Nah, misalnya di paragraf di halaman kedua ada lagi misalnya ketikan seperti ini. Ibu copy saja ini ya. Misalnya ibu copy ini. Nah, misalnya ini ada ketikan seperti ini. Anggaplah kita sudah mengetik ya. Kita mau berikan ini efek border juga. Kita mau kasih border tapi yang ada bayangannya. Jadi kalau sudah diketik semua ya, sudah diketik, silahkan dipilih ini border and shading. Nah, di border and shading itu silahkan dipilih yang ini, yang shadow ya, shadow. Nah, shadow ini silahkan pilih misalnya yang agak tebal tulisannya, yang seperti ini. Jadi dia akan ada shadownya di belakang ya, shadow. Nah, untuk colornya misalnya kita mau kasih warna merah, nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, misalnya di sini ada judulnya, nanti ada judul misalnya ada misalnya legenda ya, legenda. Nah, ini kita mau satukan, ini berpisah ya, jadi kita di save saja di sini di backpace supaya dia naik, terus kita enter. Ini sudah bersatu seperti ini ya, sudah bersatu seperti ini. Jadi misalnya ini kita mau atur ya, kita blok saja misalnya di sini. Nanti kita mau atur ya, kita mau atur misalnya seperti ini, film oleh film Panai. Jadi di sini yang kata-katanya ini yang seperti ini. Jadi kalau ini berpisah, ini kan di enter tadi ya, jadi otomatis dia berpisah pada saat kita atur indent, right indentnya. Diarahkan lagi pointer ke sini, ke bagian A, baru kita sorot lagi yang indent sampai dia menyatu. Oke, saya kira untuk penggunaan border and shading ini yang ada bayangannya, karena nanti di tugasnya itu akan ada seperti ini juga ya, akan ada seperti ini. Jadi pengaturannya seperti ini. Nah, misalnya di sini kita mau kasih pemisah misalnya ya, jadi misalnya kita mau kasih border ya, kita klik saja border, terus pilih bordernya misalnya ini warna ini, berarti bordernya yang di bawahnya tadi pointer ya, berarti kita pilih yang bawah. Misalnya kita mau warna ini misalnya, terus kita klik sampai berubah warnanya, baru kita oke. Nah, seperti ini ya. Jadi drop cap, terus menginsert gambar, menyatukan dengan ketikan, terus ini pembuatan shape ya, penggunaan shape. Ini shape ini biasa digunakan untuk ini, seperti ini, diagram alir data atau struktur organisasi. Nah, untuk selanjutnya misalnya ada penggunaan border and shading yang punya shadow ya, shadow bayangan. Nah, misalnya di sini nanti ada, kita mau lagi ambil shape seperti ini ya, seperti ini. Misalnya di sini kita ada ketikannya, berarti klik kanan add text ya. Misalnya di sini ada cinta, cinta sama dengan Cindolo Natape ya. Ternyata cinta itu enak ya, Cindolo Natape. Nah, sekarang kita
perbesar misalnya ya, perbesar seperti ini, terus kita ini kita atur ya, atur sesuai dengan yang di tugasnya nanti seperti ini. Nah misalnya kita mau kasih shadow juga, ini kita mau kasih shadow, berarti ada di menu format ya, pilih saja shape effect. Jadi tinggal shadownya yang bagaimana, misalnya misalnya seperti ini ya. Ya, kita tinggal format saja. Saya mau warnanya yang seperti apa. Ya, berarti tinggal di warna bayangannya, misalnya warna merah misalnya. Ini agak merah ya, karena dia bayangan jadi tidak terlalu terlihat. Nah, seperti itu saya kira. Jadi hurufnya juga nanti harus disesuaikan dengan di tugasnya ya, yang ada di tugasnya deh. Jadi ini sebenarnya terhitung cukup gampang ya untuk penggunaan shape ini, terus drop cap. Yang jelasnya kalian sudah tahu ya. Jadi misalnya, jadi ini kan biasanya kita ada menulis puisi, ini struktur organisasi atau diagram alir data, flowchart namanya ya. Nanti kalian akan dapat itu, kalian akan belajar tentang itu, tentang flowchart, diagram alir data, dan seterusnya. Ada juga nanti penomoran otomatis halaman ya, penomoran halaman otomatis, terus daftar tabel, daftar gambar otomatis, penggunaan equation, simbol. Jadi equation itu rumus ya, rumus matematika yang biasa kita gunakan, ada akar pangkat 2, dan yang suka matematika yang kayak seperti ini nih ya. Jadi kita akan gunakan bagaimana cara menggunakannya, tapi nanti ya, karena ini pertemuan ini, materi ini kurang lebih ada 3 kali pertemuan ya, karena ada agak banyak yang harus kita bahas ya. Jadi kalau 1 kali kayaknya nanti menumpuk juga tugasnya, dan nanti kalau agak banyak juga ya, nanti kalian ini terlalu banyak tugasnya ya, terlalu banyak tugasnya nanti diberikan. Jadi cukup ini saja dulu untuk pertemuan pertama, untuk halaman otomatis, dan seterusnya itu nanti kita akan pelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, jangan lupa di ini nanti di header ya. Kira-kira untuk ini sudah diberikan kemarin ya, sudah dilakukan juga di tugas sebelumnya, tugas 2. Nah, sekira cukup untuk pertemuan ketiga ini ya. Untuk keempat ya, pertemuan keempat tentang materi drop cap, penggunaan penyisipan picture, gambar ya, penyatuan gambar dengan teks, dan penggunaan shape, terus border and shading yang punya shadow ya, punya yang ada bayangannya seperti ini. Nah, saya kira cukup untuk penggunaannya. Misalnya kita mau lagi satu lagi ya, atau ini karena ada juga tugasnya. Misalnya di sini ada tulisan cinta lagi ya, cinta. Misalnya di sini ada bagian A, cinta. Nah, seperti ini. Nah, cinta ini kita mau kasih kotak ya, tapi kotaknya bukan yang ini, dia menyatu dengan tulisan, bukan pakai shape ini ya, tapi dia menyatu dengan tulisan. Berarti kalau dia kotak itu menyatu dengan tulisan, berarti dia di border and shading. Di sini saja kita ambil ya. Misalnya kita mau ngasihnya bordernya itu warna dua baris 2 begini ya. Ini ada, dia akan di preview langsung, di oke saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya cinta adalah cinta. Nah, misalnya seperti ini. Jadi jadi ini menggunakan border and shading ya. Jadi pada saat kita ini jangan menggunakan yang shape ya. Jadi dia menyatu dengan tulisan. Jadi pada saat ini dia akan ngikut juga.
terhapus, akan pendek juga ininya, bordernya ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ketiga keempat ini ya, tentang materi dropcap, penggunaan perintah tambahan pada Microsoft Word. Saya kira cukup ya. Nanti selanjutnya kita akan bertemu di insya Allah ya, umur panjang. Dan saat ini pertemuan keempat ya. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan materi hari ini ya, materi pertemuan keempat ini saya kira cukup. Dan untuk tugasnya nanti tetap Ibu akan upload di Emaca ya. Jadi tugasnya itu nanti silahkan di-upload saja di Emaca ya, di-upload. Jadi nanti tugasnya itu kalau selesai silahkan di-convert ke PDF atau ke bisa dalam bentuk Microsoft Word. Jadi bisa pilih salah satunya di antara dua, mau kasih PDF atau tetap mau kasih Word saja ya. Karena walaupun PDF nanti tetap Ibu pasti akan tahu oh ini menggunakan huruf apa dan seterusnya, walaupun Ibu enggak, karena kalau PDF pasti kita enggak bisa tahu ya dia huruf apa dan seterusnya. Karena biasa kalau kita sudah ketik di Word itu deh ya, di laptop ya, di laptop biasanya kalau kita kasih pindah ke HP itu akan berantakan ketikannya. Makanya kalau ada yang seperti itu yang mungkin enggak bisa mengirim di laptopnya, itu bisa dipindahkan ke HP ya. Di HP biasa berantakan, nah enggak apa-apa, di convert ke PDF dulu, setelah itu baru dipindahkan ke HP dan dikirim ke Emaca. Jadi di Emaca saja dikirim ya. Jadi untuk saat ini Ibu ndak kirim link karena ndak usah. Jadi sekali lagi ndak usah direkam ya, ndak usah direkam. Jadi tidak usah direkam deh, karena kemarin ada beberapa yang ini katanya susah ngerekamnya ya. Karena ya ini juga karena kalian pertama semester 1 langsung online. Jadi ya semoga Ibu setiap pertemuan Ibu bisa maksimalkan untuk ketemu kalian ya, walaupun lewat virtual. Karena terus terang nanti Ibu ndak kenal ininya, mukanya semua ya, sudah satu semester kita ndak kenal ya. Jadi mungkin dari misalnya pertemuan 1-2, jadi pertemuan ketiga kita ketemu lagi di virtual ya, di Zoom. Setelah itu kita di Emaca lagi. Jadi Ibu akan selang-seling, walaupun nanti misalnya tetap di Emaca, tapi mungkin di menit 20 menit terakhir sampai 30 menit terakhir itu kita akan ketemu di virtual untuk kita diskusi bersama terkait materi-materinya. Dan Ibu juga sampaikan kalau misalnya ada masalah ya tentang materi, silahkan di chat di grup ya. Jangan bukannya Ibu ndak mau dicapri deh ya, ndak apa-apa, tapi silahkan di chat di grup saja. Karena kalau pertanyaannya kebetulan sama dengan pertanyaannya temannya kan, Ibu bisa satu kali jawab. Kalau misalnya kalian japri satu-satu, ada biasa japri ya sampai 20 orang. Aduh, padahal sebenarnya Ibu lihat pertanyaannya sama ya. Jadi silahkan di chat di grup saja. Itu gunanya ada grup ya, supaya nanti ada temannya juga yang tahu ya, bisa langsung jawab ya, bisa langsung jawab. Jadi yang rajin bertanya itu dan rajin menjawab di grup itu biasanya Ibu japri, minta NIM dan namanya ya, karena Ibu hitung itu sebagai aktivitas juga ya, aktivitas hitung sebagai nilai, ada nilai tersendirinya karena aktif menjawab ya. Jadi tetap sekali lagi, tetap kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup ya, karena boleh jadi pertanyaannya pertanyaan tak itu sama dengan pertanyaannya teman tak, jadi bisa satu kali jawab. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan
Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.